Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah bergabung dalam latihan pertempuran yang diadakan di sebuah arena besar di alam dewa kuno. Dia datang dengan menyembunyikan wajahnya menggunakan topeng, sehingga tak seorang pun yang mengenalnya, termasuk lawannya saat itu, Hu Tianyu, salah satu orang penting dan disegani dari alam dewa kuno itu sendiri. Pertarungan pun berlangsung sengit. Hu Tianyu yang biasanya selalu menguasai setiap laga, kali ini benar-benar terdesak. Kekuatan tubuh keabadian yang dimiliki Xiaoyan membuat setiap serangan yang dia lemparkan hanya seperti menyentuh tembok baja yang tak tergoyahkan. Berbagai kali Hu Tianyu terpental hingga hampir keluar dari batas arena, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan karena tak pernah menyangka ada yang bisa menandingi kekuatannya dengan begitu mudah. Akhirnya, setelah menghindari serangan mematikan dari Hu Tianyu, Xiaoyan pun memutuskan untuk membuka penutup wajahnya. Saat wajah Xiaoyan terbongkar di hadapan semua orang, Hu Tianyu benar-benar terkejut seketika. Karena dia sangat mengenal sosok yang ada di depannya itu, Xiaoyan adalah orang yang pernah dia bantu dari bahaya beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba, ekspresi terkejut Hu Tianyu berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Wajahnya memerah, matanya menyala membara, dan dia menggeram dengan suara yang bergema di arena. Kau sengaja mempermainkanku, mempermalukanku di depan banyak orang. Hu Tianyu sungguh tidak bisa percaya bahwa orang yang pernah dia bantu justru melakukan hal seperti itu padanya. Xiaoyan dengan cepat menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan. Tidak, Senior Hu Tianyu, saya tidak pernah berniat mempermainkan atau mempermalukan Anda. Saya hanya sangat ingin bertarung langsung dengan seorang petinggi seperti Anda untuk menguji kekuatan saya sendiri, ujarnya dengan suara lantang agar terdengar di tengah gemuruh arena. Tapi Hu Tianyu sama sekali tidak mau mendengar penjelasan itu. Kemarahannya telah membakar nalarnya. Dia hanya melihat wajah orang yang pernah dia bantu, menghina dirinya di depan umum. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengumpulkan seluruh kekuatan alam dewa kuno dalam dirinya. Kilatan cahaya menyelimuti tubuhnya, dan serangan demi serangan dengan kecepatan luar biasa membombardir Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan tidak mau menyerang balik, dia hanya bisa menahan setiap serangan dengan tubuhnya, terkadang terpental namun tetap berdiri kokoh. Setelah beberapa saat menahan serangan yang tiada hentinya, akhirnya dia mengangkat kedua tangannya dengan tangan terbuka. Saya menyerah, saya kalah, Senior Hu Tianyu, panggilnya dengan jelas. Dia tahu bahwa jika terus bertahan dan mungkin mengalahkan Hu Tianyu lagi, kemarahan ia hanya akan semakin memuncak. Tanpa berlama-lama, Xiaoyan memutar tubuh dan mulai pergi meninggalkan arena, berniat untuk segera menemui Yang Mulia Ratu. Pada saat yang sama, pandangan para penonton tiba-tiba beralih ke satu titik di atas arena. Semua orang terkejut seketika dan mulai berbisik satu sama lain dengan suara penuh kagum, Itu Yang Mulia. Mereka tidak menyangka akan menyaksikan sosok tertinggi di alam dewa kuno ikut pertarungan. Dan yang lebih membuat mereka terpesona adalah ketika menyadari betapa kuatnya Yang Mulia. Bahkan Hu Tianyu yang selama ini disegani banyak orang, di hadapan Yang Mulia seolah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan ketika Hu Tianyu secara tidak sengaja mengarahkan sebagian kekuatannya ke arahnya. Setelah berhadapan dengan Hu Tianyu, Xiaoyan langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju arah paviliun Qianji. Saat mendekati tempat itu, dia melihat sekeliling dinding paviliun yang dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan lukisan dan potret, bukan Yang Mulia Ratu, melainkan dirinya sendiri, Xiaoyan, sebagai Yang Mulia ke-9 beserta 9 reinkarnasinya. Setiap gambar menunjukkan sosoknya dalam berbagai bentuk dan zaman yang berbeda, masing-masing dengan aura keagungan yang khas. Xiaoyan menghela napas panjang sambil menatap salah satu potretnya dari reinkarnasi yang lalu, sebelum melangkah masuk dan tepat bertemu dengan Yang Mulia Ratu. Dengan nada bercanda yang hangat, sang ratu membuka pembicaraan. Tampaknya kamu telah melarikan diri dari rumah setelah dikuliti hidup-hidup oleh istri-istrimu ya, Xiaoyan, atau mungkin kamu baru saja menyadari betapa banyak wajahmu yang pernah ada di dunia ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya, mata masih sering melirik ke arah lukisan-lukisan dirinya yang terpampang di sekeliling. Sekarang kamu bisa berbicara dengan leluasa, jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu, lanjut Yang Mulia Ratu sambil menunjukkan secangkir teh yang sudah siap di atas meja. Aku juga mendengar kamu suka minum teh, ini saat yang tepat untuk mencoba teh baru yang kubuat sendiri, tumbuk dengan tanganku langsung. Aku membuatnya khusus untukmu, Yang Mulia 9 yang telah kembali. Awalnya Xiaoyan ingin menolak, tapi sudah terlihat jelas bahwa teh itu telah siap disajikan. Dia pun tersenyum masam dan menjawab, tentu saja, teh yang dibuat olehmu pasti sangat enak. Xiaoyan hanya bisa mengikuti alurnya. Bagaimanapun juga, Yang Mulia Ratu selalu sangat baik padanya. Bahkan telah merawat dan menjaga jejak setiap reinkarnasinya selama berabad-abad. Semua kebutuhan Xiaoyan selalu diperhatikan dengan detail yang luar biasa, menunjukkan bahwa sang ratu adalah orang yang tulus hati, baik, dan sangat cermat terhadap setiap bentuknya sebagai Yang Mulia. Hal ini cukup untuk menunjukkan perasaan Yang Mulia Ratu terhadap Xiaoyan. Meskipun tahu bahwa Xiaoyan merasa terasing karena tidak memiliki ingatan sama sekali dari masa lalunya sebagai Yang Mulia pertama, sang ratu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Sebaliknya,
Ia selalu membantu mengatur segala hal yang sulit bagi Xiaoyan agar perjalanannya tetap lancar, termasuk membantu reuni Xiaoyan dengan keluarga dan teman-temannya. Padahal, sang ratu bisa saja bertindak egois, tapi ia tidak pernah melakukannya, karena bagi dia setiap reinkarnasi Xiaoyan tetaplah yang mulia yang dia kenal dan cintai. Sejujurnya, meskipun terlihat cuek, Xiaoyan sebenarnya memiliki rasa terima kasih yang mendalam terhadap Yang Mulia Ratu. Alasan dia merasa terasing adalah karena meskipun dia adalah Yang Mulia pertama yang telah kembali, tidak ada sedikit pun ingatan yang muncul dari dalam dirinya. Hal itu membuatnya sulit menerima perasaan sang ratu yang telah mengenalnya dalam semua bentuk reinkarnasinya. Xiaoyan menghela napas dan melihat sekeliling pavilion yang dipenuhi oleh wajahnya sendiri dari masa lalu, kemudian segera menggelengkan kepala dan mengalihkan pembicaraan. Kamu datang kemari pasti bukan hanya untuk melihat lukisan dirimu dan minum teh saja. Apakah kamu akhirnya memutuskan untuk pergi? Tanya Yang Mulia Ratu. Xiaoyan mengangguk dan menjawab, aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus tinggal di sini. Sejujurnya masih banyak hal yang harus kulakukan ketika kembali ke dunia sensi. Sebelum pergi, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin dengan pengetahuanmu tentang diriku dan reinkarnasiku, kamu bisa membantuku. Keduanya pun mulai menikmati teh sambil berbincang santai. Setelah beberapa tegukan, Xiaoyan mata mulai bersinar dan berkata, teh yang dibuatmu sungguh enak sekali, aku merasa ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari teh biasa. Melihat senyum puas di wajah Xiaoyan, sudut mulut sang ratu langsung terangkat, karena aku membuatnya dengan mengingat setiap selera yang kamu miliki di setiap reinkarnasimu. Selama kamu menyukainya, aku akan terus membuatkannya untukmu, ucapnya dengan lembut. Selama kamu menyukainya, tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Aku bahkan telah merawat kebun teh yang sama yang kamu rawat sebagai Yang Mulia pertama hingga sekarang. Xiaoyan tidak membantah. Semua usaha sang ratu untuknya memang sudah terbukti nyata dari semua yang dia lihat di pavilion ini. Dia kembali ke topik utama dengan mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada sang ratu. Ini adalah resep ramuan yang ingin kutanyakan. Ini disebut pil peremajaan 9 pola. Ini adalah pil yang diminta oleh nomor 3 di alam kekacauan Xiao yang ingin memastikan apakah Yang Mulia Ratu adalah sosok ke-6. Mendengar hal tersebut, Yang Mulia Ratu terdiam dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang aneh. Selanjutnya, Yang Mulia Ratu bertanya dengan sedikit marah, apakah Xiaoyan berpikir Yang Mulia Ratu sudah tua? Xiaoyan tertegun melihat reaksi yang pada saat ini dilontarkan dari Yang Mulia Ratu. Sejujurnya tujuan kunjungan Xiaoyan ke Yang Mulia Ratu kali ini adalah untuk menguji apakah Yang Mulia Ratu ini adalah nomor 6 atau bukan. Selain itu, Xiaoyan juga ingin tahu apakah pil peremajaan ini bisa berfungsi pada tingkat keabadian ke atas atau tidak. Namun Xiaoyan benar-benar tidak memikirkan jawaban ini sebelum Xiaoyan datang mengunjungi Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pun dengan cepat segera mengangkat tangannya dan berkata bahwa itu bukan maksud Xiaoyan. Xiaoyan hanya ingin bertanya apakah ramuan ini benar-benar efektif untuk wanita dengan kekuatan di tingkat keabadian atau lebih. Yang Mulia Ratu tidak menjawab dan malah terus bertanya kepada Xiaoyan. Jadi Xiaoyan ingin memurnikan ramuan ini untuk siapa? Xiaoyan tiba-tiba menamparkan keningnya dan Xiaoyan benar-benar tidak berpikir Yang Mulia Ratu akan bereaksi seperti ini. Xiaoyan pun tersenyum pahit sambil berkata bahwa seorang teman lama meminta Xiaoyan untuk memurnikannya. Xiaoyan benar-benar tidak memiliki niat lain dan hanya itu yang ingin Xiaoyan ketahui. Yang Mulia Ratu pada akhirnya menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan sedikit serius. Yang Mulia Ratu berkata bahwa meskipun seseorang telah mencapai tingkat keabadian, namun efek ramuan ini juga bisa membuat kulit menjadi lebih baik. Selain itu, efeknya tidak terlalu signifikan dan perlu dilakukan dalam waktu lama. Melihat ekspresi dari Yang Mulia Ratu, Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Yang Mulia Ratu bukanlah sosok di balik nomor 6. Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung. Sementara Yang Mulia Ratu kembali berbicara kepada Xiaoyan. Yang Mulia Ratu bertanya apakah Xiaoyan ingin benar-benar menyempurnakan ramuan ini. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan akan mencobanya, namun Xiaoyan sesungguhnya belum yakin apakah pil ini bisa disempurnakan. Yang Mulia Ratu lanjut berkata, jika Xiaoyan berhasil pada saat itu, bisakah Xiaoyan memberi Yang Mulia Ratu satu sebagai hadiah? Xiaoyan terkejut mendengar hal ini dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa bahkan Yang Mulia Ratu juga akan tertarik dengan ramuan ini. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa ramuan ini benar-benar memiliki efek tertentu bagi tiap wanita. Xiaoyan pada akhirnya lanjut menghela napas dan berkata bahwa Xiaoyan bersedia memberikannya satu kepada Yang Mulia Ratu. Xiaoyan juga akan melakukan yang terbaik untuk bisa menyempurnakan ramuan tersebut. Yang Mulia Ratu pun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan. Yang Mulia Ratu berkata, sebaiknya Xiaoyan pada saat ini memanggilnya dengan sebutan Nanfu. Mulai sekarang jangan lagi panggil Yang Mulia Ratu dengan gelarnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan hanya bisa mengangguk setuju mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Yang Mulia Ratu. Terlebih lagi Yang Mulia Ratu juga benar-benar telah bersikap begitu baik terhadap Xiaoyan. Nanfu menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam tapi penuh perhatian. Jadi, kapankah kamu berencana pergi? Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, matanya terpaku pada lukisan dirinya dari reinkarnasi lalu. Setelah ramuan selesai disempurnakan aku akan pergi. Namun sebelum itu,
Aku punya tujuan lain, cari sumber kekuatan baru yang bisa bantu aku naik level lebih jauh. Nanfu tersenyum sinis tapi hangat, sumber kekuatan spesifik apa yang kamu cari, atau hanya ikut kesempatan saja? Hanya ada satu petunjuk, Xiaoyan menjawab dengan senyum pahit, tapi aku tidak bisa menjamin kebenarannya. Di mana? Nanfu tanya dengan nada yang menunjukkan sudah penasaran. Xiaoyan meluruskan badan, di tanah kehampaan paling utara Laut Barat, ada sebuah reruntuhan kuno yang sebelumnya aku mendapatkan jantung guntur. Aku akan pergi ke sana lagi, tapi siapa tahu benar atau bohong. Nanfu mengerutkan kening, seolah sedang menggali ingatan lama. Namun aku ingat, ada catatan di pavilion Qianji tentang tempat itu saat kamu dapat jantung guntur, bisa jadi benar-benar ada sesuatu di sana. Tanpa berlama-lama, Nanfu menjentikan jari, dua pelayan cantik datang secepat kilat. Beberapa saat kemudian, mereka kembali dengan beberapa gulungan kertas tua yang tampak sangat kuno. Nanfu membaca satu persatu, kemudian menghela napas dalam. Benar ada petunjuk, tapi lokasinya jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Bahkan para ahli tingkat tinggi pun berpikir dua kali untuk masuk, tempatnya sangat berbahaya. Xiaoyan tidak gentar, malahan mata mulai bersinar. Kalau begitu, apa asal-usul kekuatan itu? Aku butuh yang kayak jantung api atau jantung guntur. Nanfu sedikit marah dan menamparkan meja pelan. Kamu berpikir sumber kekuatan seperti itu mudah didapat? Banyak petunjuk yang beredar, tapi mayoritas palsu. Kamu sudah punya 3 jantung api dan 1 jantung guntur. Itu keberuntungan super yang hanya ada 1 di juta orang. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Tahu benar bahwa keberuntungannya itu luar biasa. Jadi, apakah petunjuknya bisa dipercaya? Haruskah aku pergi ke sana? Jika kamu mau masuk lebih dalam, kamu akan berhadapan dengan badai kehampaan. Nanfu menjelaskan dengan serius. Bahan batera terkuat pun akan hancur, bahayanya bukan main. Tiba-tiba Xiaoyan tersenyum percaya diri. Tidak masalah, waktu dapetin jantung guntur, aku kenal seseorang, bisa masuk keluar badai kehampaan seolah main-main. Kalau bisa ketemu lagi, jalanannya pasti terbuka. Jika benar, kekuatan di sana pasti luar biasa, ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan salah satunya adalah jantung guntur atau jantung api. Pertama, jantung api peringkat kelima, lahir dari pembusukan mayat ratusan ribu di dunia bawah, cocok banget buat memurnikan boneka tempur kamu. Kedua, jantung guntur peringkat kedua, kecepatannya luar biasa dan sudah hilang dari dunia sejak lama. Tapi yang paling mungkin, jantung api peringkat kedua, suhunya super tinggi bisa jadi magma dan membakar segala sesuatu yang disentuh. Dahulu ada orang di bawah yang mulia yang bisa mengendalikannya, jadi kita punya catatan lengkap. Xiaoyan mendengarkan dengan mata terpaku. Semua itu sangat menarik dan menggiurkan. Nanfu melanjutkan dengan nada tegas. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Serahkan saja semua urusan persiapan perjalanan padaku. Kamu fokus aja menyempurnakan ramuan itu. Xiaoyan tercengang. Semua sudah direncanakan dengan sangat matang. Rasanya ada orang yang selalu siap membantu tanpa pamrih. Xiaoyan menangkupkan tangannya. Nanfu menyipitkan mata, seolah tidak senang dengan tindakan itu. Xiaoyan langsung menyadarinya dan buru-buru menarik kembali tangannya. Dia tahu betul bahwa Nanfu lebih ingin dianggap sebagai istri daripada dengan sebutan formal. Akhirnya Xiaoyan hanya bisa tersenyum pelan dan berkata, tampaknya yang mulia sungguh berkuasa, karena memiliki istri yang berbudi luhur di belakangnya. Sangat beruntung bisa memiliki pasangan yang baik seperti ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nanfu tersenyum tapi tampak sedikit ragu sebelum mulai berbicara. Aku masih berharap suatu hari nanti. Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang mengganjal dan tiba-tiba berdiri. Dia memotong perkataan Nanfu. Sekarang waktunya sangat sempit. Aku harus berangkat sesegera mungkin untuk memurnikan ramuan tersebut. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan segera berbalik dan pergi meninggalkan pavilion. Nanfu mengatupkan gigi erat-erat sebelum ekspresinya cepat berubah menjadi tenang. Dia hanya bisa menghela napas, membiarkan Xiaoyan menghilang dari pandangannya. Singkat cerita, setelah meninggalkan pavilion Qianji, Xiaoyan langsung menuju aula pemurnian obat di alam dewa kuno. Gedungnya benar-benar megah hingga membuat Xiaoyan sedikit tercengang melihat pemandangannya. Dia segera mengikuti jalan menuju pavilion bahan obat. Aroma obat khas memenuhi seluruh lobi begitu dia memasuki aula. Ruangannya jauh lebih luas dari yang diperkirakan, membuatnya semakin terkejut. Tepat saat itu, seseorang datang menghampiri dan dengan penuh hormat mengantarkannya. Sambil berjalan, si pria menjelaskan, jumlah ruang alkemis tingkat surga sangat terbatas. Namun Nanfu telah memesankan tempat khusus untuk Anda. Ini adalah yang terbaik dari yang ada. Xiaoyan mengangguk, tidak bisa tidak mengagumi perhatian yang diberikan Nanfu. Akhirnya mereka sampai di depan ruangan yang disiapkan khusus. Si pria membuka pintunya. Cahaya kemasan menyilaukan segera menerpa wajah mereka berdua. Seluruh ruangan dihiasi dengan kemegahan luar biasa. Jika diibaratkan penginapan, ini adalah kamar suite kelas atas. Ada tempat tidur di sebelah tungku pemurnian. Bahkan ada sudut khusus dengan alat-alat membuat teh yang lengkap. Xiaoyan benar-benar tercengang melihatnya. Bukan hanya Xiaoyan, si pria pengantar juga ternganga membuka mulut lebar. Tampaknya ini juga pertama kalinya dia melihat isi ruangan yang disiapkan Nanfu. Dia hanya bisa terdiam menyaksikan kemewahan yang terpampang di hadapannya. Xiaoyan segera bertanya kepada si pria,
apakah kalian menyediakan kuali di sini? Aku rasa kualian Muku sudah tidak cukup mampu menandingi kekuatan alkemi yang aku butuhkan sekarang, kali ini harus pakai yang jauh lebih baik. Si pria langsung mengeluarkan sebuah kuali dari cincin penyimpanannya dengan wajah penuh bangga. Tentu saja, Yang Mulia Ratu telah menyediakan kuali obat tingkat teratas khusus untuk proses pemurnian ini. Namanya King Zong Sunding, ini adalah kuali utama dari seluruh aula pemurnian obat. Xiaoyan kembali merasa terkejut dengan perhatian yang diberikan Yang Mulia Ratu. Dia melanjutkan bertanya, setelah digunakan, apakah kuali ini harus dikembalikan? Si pria buru-buru melambaikan tangannya, tentu saja tidak, Yang Mulia Ratu menyediakannya khusus untuk Yang Mulia, belum pernah ada orang yang menggunakannya sebelumnya. Selama ini hanya ditempatkan di lobi sebagai pajangan. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum menghela napas panjang. Dia segera memerintahkan si pria untuk pergi dan menutup pintunya. Kemudian Xiaoyan bergegas ke tengah ruangan pemurnian, menempatkan kuali di tempat yang sudah disiapkan sebelum akhirnya duduk bersila di depannya. Dia mengeluarkan resep pil peremajaan 9 pola beserta semua bahan obat yang disimpan di slip batu gioknya. Sementara itu, Yang Mulia Ratu telah tiba di aula pemurnian obat tanpa diketahui Xiaoyan. Seluruh aula bahkan dikelilingi oleh banyak sosok yang mengambang di udara. Mereka semua menatap ke arah layar cahaya yang menampilkan gambaran Xiaoyan yang sedang bersiap memulai prosesnya. Banyak di antaranya bergumam dengan suara penuh kagum. Tidak menyangka aku akan beruntung menyaksikan langsung proses pemurnian obat oleh Yang Mulia. Ia harus belajar dengan giat dan memperhatikan setiap langkah yang dilakukan oleh Yang Mulia. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Yang Mulia ini akan bermanfaat baginya di sepanjang hidupnya. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan benar-benar tidak tahu bahwa pada saat ini Xiaoyan diperhatikan oleh banyak pasang mata. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bahwa setiap gerakannya diawasi oleh ribuan sosok. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berdiam diri, salah seorang di antara kerumunan segera berkata bahwa Yang Mulia memang berbeda dari yang lain. Ia benar-benar duduk untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu dan benar-benar tidak bergerak. Sementara itu, Yang Mulia Ratu pada saat ini tampak sedikit tidak sabar melihat Xiaoyan yang terdiam. Xiaoyan juga benar-benar memejamkan matanya dan Yang Mulia Ratu pun bergumam, mungkinkah ia benar-benar tertidur? Yang Mulia Ratu mengangkat alisnya dan sosoknya pada saat ini sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, ruang pemurnian obat juga pada saat ini menjadi semakin berisik. Mereka benar-benar menantikan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Yang Mulia Xiaoyan. Setelah beberapa lama, pada akhirnya segera terdengar suara dan sosok Xiaoyan yang berada di tengah tirai cahaya perlahan membuka matanya. Selanjutnya ribuan bahan obat segera mulai ditempatkan di hadapan Xiaoyan. Ribuan obat ini digantung di udara dan pada saat yang bersamaan api melonjak dan langsung menyelimuti sebagian besar bahan obat. Di dalam tirai cahaya, pemandangan yang sangat mengejutkan ini benar-benar muncul di hadapan mata semua orang. 3 warna api yang berbeda membuat semua orang seketika bungkam. Terlebih lagi, mayoritas di antara mereka merupakan seorang alkemis dan tentu saja mereka bisa mengenali jenis api yang digunakan oleh Xiaoyan. Meskipun mereka tidak bisa merasakan suhu api tersebut, alkemis manapun dapat membedakan api yang pada saat ini digunakan oleh Xiaoyan. Kerumunan pada akhirnya kembali berisik dengan dipenuhi oleh keterkejutan. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa dikabarkan Yang Mulia memiliki jantung api. Mungkinkah ketiga warna api yang berbeda ini semuanya adalah jantung api? Dengan adanya 3 jantung api di dalam satu tubuh, hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang terlalu menakutkan. Salah seorang lainnya menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ia mengenali api yang dikeluarkan oleh Yang Mulia. Sebagai seorang alkemis, tentu saja mereka memiliki pemahaman rinci tentang 9 jantung api yang ada di dunia. Jika melihat api hitam yang dikeluarkan oleh Yang Mulia, seharusnya ini merupakan api keabadian yang berwarna biru. Api yang berwarna putih menyilaukan ini juga mirip dengan jantung api yang bernama Bayan yang berada di peringkat ke-6. Sementara itu, untuk api ungu merah lainnya, ada perasaan genit yang tak terlukiskan yang terpancar dari api ini. Kemungkinan besar itu adalah jantung api peringkat ke-9, yakni 10 api iblis absolut. Di aula alkemis pada saat ini banyak sosok yang membincangkan mengenai jantung api milik Xiaoyan. Mereka tampaknya benar-benar sangat takjub dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Para alkemis yang berada di sekitar juga pada saat ini menyadari bahwa kualitas pil yang dimurnikan oleh Yang Mulia tentu saja tidak akan rendah. Sementara itu di sisi lain, mendengar gumaman dari banyak sosok, Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya terdiam. Meskipun Yang Mulia Ratu tidak mengetahui metode pemurnian, tetapi dari reaksi banyak orang, ia pada saat ini menyadari Xiaoyan memiliki kemampuan yang cukup. Yang Mulia Ratu pun menghela napas dan bergumam bahwa meskipun tidak ada ingatan yang diwariskan oleh Gu Zongsheng, tetapi mereka masih sangat mirip dalam banyak aspek. Sementara itu di tirai tipis, semua bahan obat pada akhirnya dimurnikan dan digantung di udara dalam bentuk bubuk dan air mata. Xiaoyan menatap esensi dari bahan obat yang dimurnikan ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, banyak alkemis pada saat ini segera menganalisis. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa langkah ini harus diperlambat, jika tidak maka kemungkinan besar akan segera terjadi kesalahan. Begitu sosoknya berbicara, ia melihat Xiaoyan yang dengan lembut melambaikan tangannya.
bahan obat yang melayang di udara segera dilemparkan ke dalam kuali obat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergerakan ini benar-benar membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melihat urutan pemasukan bahan obat dengan jelas. Beberapa orang ingin menggunakan hal ini untuk menentukan ramuan mana yang dimasukkan terlebih dahulu oleh Xiaoyan. Mereka ingin menulis resep ramuannya, tetapi kecepatan ini benar-benar terlalu cepat. Ribuan bahan obat dilemparkan dengan cepat dengan nyala api yang berkobar di kuali, kejernihan kristal di dalamnya menjadi semakin intens. Sosok alkemis yang baru saja berbicara juga pada saat ini terlihat sedikit malu dan mulai bergumam. Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia tidak takut akan membuat kesalahan. Langkah pemurnian ini tidak mudah, tetapi jika itu benar-benar ramuan dewa, maka kecepatan ini juga terlalu cepat. Mungkinkah semua ini hanya bisa dilakukan oleh jantung api yang memiliki suhu yang begitu tinggi? Bagaimanapun, ada banyak bahan obat langka dan keras yang hanya bisa dimurnikan oleh jantung api. Jika mereka harus menggunakan api biasa, maka diperlukan waktu lebih lama untuk menghancurkannya. Sementara itu di sisi lain, ternyata ada juga Yao Lao yang pada saat ini berada di antara kerumunan. Yao Lao lanjut bergumam bahwa seperti yang diharapkan, ia adalah murid Yao Lao terbaik. Ia lebih baik daripada gurunya, dan meskipun Yao Lao tidak bisa lagi mengimbangi Xiaoyan, tampaknya dasar-dasar yang digunakan oleh Xiaoyan semuanya merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Yao Lao. Begitu Yao Lao berbicara, pada saat ini seketika semua orang menoleh ke arah Yao Lao. Mereka pada saat ini memandang ke arah Yao Lao dengan ekspresi jijik seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yao Lao. Yao Lao pun segera bertanya apa yang mereka lihat. Xiaoyan benar-benar murid Yao Lao, dan apakah mereka tidak percaya? Mendengar teriakan keras dari Yao Lao, semua orang pada saat ini malah semakin menjauh. Tampaknya semakin keras perkataan Yao Lao ini, semua orang semakin tidak percaya kepadanya. Mereka hanya bisa memandang ke arah Yao Lao sambil sedikit menjauh seolah-olah sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki masalah mental. Yao Lao pada saat ini hanya bisa menghela napas dan ia tidak lagi berniat untuk menghiraukan banyak sosok di sekitar. Yao Lao pun bergumam, mungkinkah anak ini benar-benar telah menjadi begitu kuat sebagai reinkarnasi yang mulia? Bahkan tidak ada yang mempercayai perkataan Yao Lao. Yao Lao pun segera menundukkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah buku dari tangannya. Ini adalah biografi pertamanya yang tertulis dengan jelas mengenai kehidupan dari Yang Mulia. Yao Lao pun segera memperhatikan catatan itu dan pada saat ini mengerutkan kening. Yao Lao lanjut bergumam, mungkinkah semua yang tertulis di buku ini adalah sebuah kebenaran? Jika begitu permasalahannya, berarti Yao Lao bukanlah guru Xiaoyan. Catatan ini benar-benar merupakan catatan yang tidak benar. Siapapun yang menulis buku ini perlu menyertakan pengalaman di Doudi, sertakan Yao Lao juga, dan mungkin hal ini akan dapat diwariskan selama berabad-abad. Yao Lao pada saat ini menggertakkan gigi sebelum akhirnya seketika tersenyum. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini masih tertampil di tirai tipis. Nyala api di kuali pada saat ini tiba-tiba melonjak dan tiga warna api berbeda saling terkait. Nyala api ini segera menutupi esensi dari bahan obat yang mulai bercampur. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, sosok alkemis yang sebelumnya berbicara kembali mulai menganalisis. Sosoknya berkata, mengapa Yang Mulia berani menguatkan kekuatan apinya dalam langkah ini? Jika suhunya sedikit salah, maka tungku akan segera meledak. Menanggapi ocehan dari sosok tersebut, salah seorang di sebelahnya segera memerintahkan si pria untuk berhenti berbicara. Sebaiknya ia memperhatikan karena ini adalah sosok Yang Mulia. Bagaimana mungkin Yang Mulia bisa melakukan sebuah kesalahan dan melakukan hal ini seperti orang biasa? Pria yang banyak ngoceh sebelumnya pada akhirnya hanya bisa terdiam dengan ekspresi di wajahnya yang berubah menjadi merah. Sementara itu di pusat pemurnian, Xiaoyan pada saat ini segera mulai melakukan langkah berikutnya dengan proses kondensasi atau penggabungan. Ramuan di dalam kuali obat juga pada saat ini tiba-tiba terbentuk dan terbelah menjadi dua bagian. Semua orang tiba-tiba terkejut dan menghirup udara dingin. Tiba-tiba terjadi keributan di aula pemurnian obat dengan semua orang yang saling bergumam. Melihat bahan obat yang terpecah menjadi dua, semua orang berteriak, mungkinkah pemurniannya telah gagal? Esensinya tampaknya telah hancur dan ia khawatir tungku akan benar-benar meledak. Yang Mulia Ratu dan Yao Lao yang menyaksikan adegan ini juga pada saat ini seketika menyipitkan mata mereka. Keduanya pada saat ini tidak terlalu mengerti. Meskipun Yao Lao juga merupakan seorang alkemis, tetapi tingkatan alkemis kali ini benar-benar di luar jangkauan dari Yao Lao. Jika melihat dari ekspresi semua alkemis yang berada di sekitar, tampaknya sesuatu yang buruk pasti akan segera terjadi. Namun jika memperhatikan ekspresi Xiaoyan yang terpampang di tirai tipis, Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih tampak terlihat tenang. Begitu melihat ekspresi Xiaoyan ini, Yao Lao yang telah mengetahui karakter Xiaoyan pun seketika tersenyum. Yao Lao pada akhirnya tanpa sadar bergumam, mungkinkah ia memurnikan dua pil pada saat yang bersamaan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Yao Lao, pada saat ini seluruh aula pemurnian obat seketika terdiam. Mereka pada akhirnya kembali menatap ke arah Yao Lao dengan ekspresi jijik di mata masing-masing. Namun pada saat ini faktanya memang tidak terjadi ledakan di tirai cahaya seperti apa yang diprediksi oleh semua alkemis yang hadir.
Justru pada saat ini pil yang dibagi dua itu benar-benar terbentuk menjadi dua bagian. Pada saat ini ada dua pil yang saling berdampingan dan semua orang benar-benar terkejut setelah melihat pemandangan ini. Seluruh aula pemurnian obat sekali lagi mengeluarkan suara yang luar biasa. Banyak di antara kerumunan yang pada saat ini bergumam bahwa Yang Mulia benar-benar memurnikan dua pil pada waktu yang bersamaan. Adegan ini benar-benar di luar ekspektasi dari semua orang. Namun proses pemurnian juga belum berakhir. Pada tingkat ini, pil yang terkondensasi saat ini dapat dikatakan hanyalah sebuah ramuan muda. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas ramuan tersebut. Dengan begitu, maka ramuan akan mencapai level tertentu dan memiliki sifat kedewaan. Proses ini juga tidak sederhana karena pil tersebut masih perlu disempurnakan beberapa kali. Semakin sering dimurnikan, maka akan semakin tinggi kualitas dari ramuannya. Dengan begitu maka efeknya juga secara alami akan lebih baik. Xiao Yan yang berada di tirai tipis juga pada saat ini segera kembali melambaikan tangannya. Banyak bahan obat kembali melayang di udara. Api juga kembali menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan dan dalam waktu sekejap api juga menyelimuti semua bahan obat dan inti dari setiap bahan obat mulai diekstraksi. Sesaat kemudian inti dari setiap bahan obat ini juga langsung dituangkan ke dalam kuali obat. Esensi dari setiap bahan obat ini kembali digabungkan dengan dua pil yang melayang di dalam kuali. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa menurut catatan alkemis yang Xiao Yan dapatkan, seharusnya pil ini harus dimurnikan setidaknya 8 kali untuk mencapai tingkat setengah dewa. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya kembali melakukan hal yang sama berkali-kali. Begitu mencapai tingkat ke-6 kalinya, sekelompok alkemis di bawah layar cahaya mulai kembali menganalisis. Mereka bergumam tampaknya proses ke-6 kali ini sepertinya telah mencapai batasannya. Namun mereka tidak melihat Xiao Yan berhenti, dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melambaikan tangannya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut tetapi mereka tidak berkomentar. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar telah menyelesaikan 8 kali proses pemurnian. Dua bahan obat yang terbentuk pada saat ini memancarkan cahaya yang sungguh menyilaukan. Banyak alkemis menarik napas dan mereka semua bergumam ternyata pemurnian Yang Mulia ini berhasil. Selain itu, tampaknya dengan keberadaan dari jantung api dan kemampuan dari Yang Mulia, pil ini benar-benar telah menjadi pil yang berada di tingkat dewa. Yang Mulia Ratu di sisi lain juga pada saat ini melihat Xiao Yan yang masih tampak terlihat tenang. Xiao Yan sama sekali tidak mengalami ketegangan dan Yang Mulia Ratu bergumam sepertinya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk memurnikan ramuan ini. Ketika Xiao Yan menyebutkan mengenai pemurnian ini sebelumnya, Yang Mulia Ratu berpikir akan sulit bagi Xiao Yan untuk bisa menyempurnakan ramuan ini. Ini jugalah alasan mengapa Yang Mulia Ratu ingin melihat Xiao Yan memurnikan bahan obat tersebut. Yang Mulia Ratu pun mengangkat sedikit alisnya dan ekspresinya tampak terlihat sedikit marah. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Xiao Yan benar-benar berbeda dengan kenyataannya. Yang Mulia Ratu pun berbalik dan berniat untuk pergi tetapi pada saat ini seseorang tiba-tiba mulai berteriak dengan keras. Suaranya bergema ketika sosok tersebut berteriak, apa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia? Yang Mulia Ratu pun kembali berbalik dan pada saat ini segera dengan serius menatap ke arah tirai tipis. Xiao Yan mengangkat jarinya dan dari dua pil yang tergantung di dalam kuali, satu pil segera terbang keluar dari kuali obat dan dimasukkan oleh Xiao Yan ke dalam botol batu giok. Selanjutnya, mata Xiao Yan kembali tertuju pada pil yang masih tertinggal di kuali obat. Di bawah tatapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di aula pemurnian obat, Xiao Yan perlahan kembali mengangkat telapak tangannya. Api serta bahan obat kembali terbang pada saat yang bersamaan ke dalam kuali. Suara mengejutkan seketika datang dari kuali obat. Semua alkemis yang hadir juga menyadari bahwa tentu saja ada batasan untuk setiap pemurnian ramuan. Dengan kata lain, 8 kali pemurnian yang dicatat pada resep juga merupakan batas ramuan tersebut. Namun tentu saja seorang alkemis memang dapat mendorong batas ramuan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tergantung pada apakah kemampuan sang alkemis mencukupi atau tidak. Semua orang yang hadir pada saat ini merasa was-was dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan ingin meningkatkan kualitas dari ramuan tersebut. Banyak orang yang bergumam bahwa pemurnian ke-9 ini masih terlalu sulit. Batas ramuan ini seharusnya adalah yang ke-8 dan kegagalan tidak akan lagi bisa dihindari. Salah seorang lainnya pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa semua itu masih tergantung apakah pil ini bisa ditekan setelah ramuan yang dimurnikan 8 kali meledak, kekuatannya juga tidak akan kecil. Efek dari ledakan ini benar-benar akan sangat menakutkan dan mereka pada saat ini harus bersiap. Mata semua orang menyipit begitu gumaman ini menyebar. Begitu melihat ramuan yang bergetar dengan hebat, udara putih di sekitarnya juga meluap mulai mengelilingi ramuan tersebut. Selanjutnya suara pecah segera datang dari ramuan dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Mereka berpikir bahwa ramuan benar-benar akan segera meledak. Namun ledakan ini tidak terjadi seperti apa yang dipikirkan oleh banyak alkemis. Permukaan ramuan tersebut memang hancur namun ramuan yang mempesona masih dapat terlihat di dalamnya. Ramuan bagian dalam ini juga bahkan lebih bersinar dan pemurnian Xiao Yan ini benar-benar sukses. Xiao Yan sendiri pada saat ini juga menghela napas lega melihat ramuan yang berada di kuali obat. Xiao Yan lanjut menunjukkan ekspresi puas di wajahnya.
Xiao Yan mengangkat tangannya dan ramuan tersebut segera terbang keluar sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam botol batu giok. Banyak alkemis yang melihat hal ini seketika mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa ramuan dewa seperti ini seharusnya disimpan dalam botol batu giok khusus. Ya, Yang Mulia benar-benar menyimpan ramuan tinggi seperti ini di dalam batu giok biasa. Tampaknya Yang Mulia masih tidak menganggap serius ramuan ini sama sekali. Salah seorang lainnya menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sosoknya juga lanjut berkata bahwa ramuan dewa biasa memang bisa diperlakukan seperti itu. Namun untuk ramuan dewa tingkat seperti ini seharusnya disimpan dalam kotak pil yang dibuat khusus. Seharusnya Yang Mulia pada saat ini menggunakan batu giok es kelas atas. Semua orang pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepala masing-masing sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti dan terus mengeluarkan bahan obat dan memurnikannya. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan masih memiliki banyak bahan obat yang tersisa, tidak ada kegagalan dari prosesnya dan Xiao Yan bisa membuat lebih banyak lagi. Masih ada banyak waktu juga yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan berencana untuk menyempurnakannya lagi karena jika Yang Mulia Ratu pun penasaran dengan khasiat ramuan tingkat ini, pasti ada efek yang bagus dan Xiao Yan akan bisa memberikannya kepada istri-istrinya sebagai hadiah. Sementara itu begitu melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, Yang Mulia Ratu segera melambaikan tangannya, tirai tipis di ruang pemurnian obat juga pada saat ini seketika menghilang. Semua orang juga hanya bisa menghela napas dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki privasi untuk memurnikan bahan obat. Mereka pada saat ini hanya bisa pergi dengan perasaan takjub setelah melihat apa yang baru saja Yang Mulia Ratu juga pada saat ini berbalik dan pergi. Suasana hati Yang Mulia Ratu juga sedikit rumit, ia merasakan adanya rasa penasaran di dalam hatinya. Yang Mulia Ratu berpikir bahwa jika ada dua pil manakah yang akan diberikan oleh Xiao Yan kepadanya? Apakah yang akan diberikan adalah pil kualitas yang tinggi ataukah kualitas rata-rata? Beberapa hari pun seketika berlalu dan aula milik Xiao Yan pada saat ini perlahan mulai terbuka. Xiao Yan keluar dari tempat tersebut dan ia pada saat ini juga segera mendengar adanya banyak keributan. Xiao Yan melihat sekeliling dan seluruh aula alkemis pada saat ini dipenuhi lebih banyak orang dan tampak lebih sibuk jika dibandingkan sebelum Xiao Yan datang. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut dan berniat untuk menggunakan topeng. Namun sepertinya sudah terlambat karena ada banyak sosok yang pada saat ini telah menatap ke arah Xiao Yan. Merasakan perhatian banyak orang, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa merelakan untuk tidak menggunakan topeng. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Begitu Xiao Yan berjalan, banyak orang pada saat ini menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Xiao Yan merasa bahwa suasananya tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius. Selain itu, tampaknya orang-orang yang bertemu dengannya juga memiliki perasaan yang lebih menghormati. Beberapa sosok bergumam bahwa keahlian Yang Mulia dalam memurnikan pengobatan sungguh luar biasa. Mereka benar-benar mengagumi Yang Mulia yang melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memurnikan dua ramuan tingkat dewa pada saat yang bersamaan. Bahkan pil tersebut dimurnikan sebanyak 9 kali. Xiao Yan seketika terkejut karena ia jelas-jelas telah menutup pintu dengan rapat. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui semua detail pemurnian obatnya? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara datang memanggil Xiao Yan dengan sebutan, "Murid." Suara tersebut lanjut berkata bahwa guru ada di sini. Xiao Yan segera mengikuti suara tersebut dan menoleh untuk menatap ke arah Yao Lao yang berdiri. Xiao Yan pada akhirnya dengan sedikit bingung segera menghampiri Yao Lao dan bertanya, "Mengapa guru ada di sini?" Begitu mendengar kata-kata "guru" yang keluar dari mulut Xiao Yan, hal ini benar-benar melebihi ekspektasi dari semua orang. Sosok-sosok yang sebelumnya memandang jijik ke arah Yao Lao pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ia berpikir awalnya orang tua ini sedang menghayal. Bagaimana mungkin ia pada saat ini benar-benar menjadi guru dari Yang Mulia? Tampaknya si pria benar-benar tidak bisa membedakan seseorang hanya dari penampilannya saja. Semua orang pada saat ini seketika menjadi penuh hormat ketika menatap ke arah Yao Lao. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengesampingkan permasalahan tersebut karena Xiao Yan ingin mengetahui bagaimana orang-orang tahu pemurniannya. Xiao Yan pun segera bertanya kepada salah seorang di antara mereka tentang situasinya. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya begitu menyadari bahwa Yang Mulia Ratu lah yang melakukan hal ini. Xiao Yan yang pada akhirnya kembali menghela napas sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Lao dan segera pergi dari ruang pemurnian. Xiao Yan pada saat ini tidak langsung pergi ke pavilion Qianji tetapi kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Bagaimanapun Xiao Yan harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang kali ini. Reuni mereka benar-benar terlalu singkat dan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain karena krisis pada saat ini benar-benar telah melanda. Setidaknya Xiao Yan pada saat ini masih harus meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada semua orang mengenai situasi yang ada. Singkat cerita begitu sampai, Xiao Yan menghampiri semua orang.
Xiao Yan juga telah menyiapkan pil peremajaan satu persatu untuk masing-masing dari 6 istrinya. Mereka jelas tampak tidak terlalu senang setelah mendapatkan pil dari Xiao Yan karena reuni mereka benar-benar terlalu singkat dan harus dipisahkan lagi. Sementara itu Xiao Yan menatap ke arah semua anggota dari tim Fearless dan berkata bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mengendur saat krisis datang. Setiap langkah kekuatan adalah modal untuk bisa bertahan hidup. Perpisahan saat ini hanya untuk reuni yang lebih lama di masa depan. Xiao Yan berharap mereka semua mengerti. Semua orang pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya masing-masing di tengah-tengah kesedihan. Semua orang juga bisa merasakan keseriusan Xiao Yan. Perang akan pecah dan jelas bukan apa yang bisa mereka bayangkan pada saat ini. Para anggota tim Fearless juga tentu saja tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikuti Xiao Yan. Meskipun mereka mencoba memaksa, tetapi mereka akan berakhir menjadi beban dan hambatan bagi Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan berangkat, ia berencana untuk membuat 2 tempat latihan. Xiao Yan berniat untuk mencurahkan kekuatan dari sumber daya yang ada di dalam pagoda pemurnian di tempat ini. Namun sebelum itu, Xiao Yan harus mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan juga pada akhirnya tidak terus tinggal di pavilion Xiao Mansion. Setelah melakukan semuanya sudah waktunya bagi Xiao Yan berangkat. Selain pergi ke ujung utara, Xiao Yan juga harus pergi ke beberapa tempat lain untuk menemukan cara berkomunikasi dengan Long Yi. Xiao Yan harus mengutamakan kebutuhan yang diminta oleh nomor 1. Namun tetap, jika Xiao Yan telah bertemu dengan Long Yi, Xiao Yan harus mengonfirmasi semua ini terlebih dahulu. Jika hal tersebut akan menyebabkan kerusakan bagi Long Yi, tentu saja Xiao Yan tidak akan melakukannya. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki rencana untuk pergi ke klan Dewa Api Kuno. Sebagai seorang ayah, Xiao Yan pada saat ini dapat dikatakan benar-benar tidak kompeten. Ia meninggalkan 2 anaknya dan sudah lama sekali tidak bertemu. Xiao Yan pun menghela napas dan memikirkan hal terakhir yang perlu dilakukan, yaitu mengunjungi pohon suci Murbei Hitam karena Xiao Yan ingin meningkatkan kualitas pedang miliknya. Meskipun pedang ini pada saat ini masih sangat kuat, namun hal tersebut masih belum cukup halus dan Xiao Yan masih perlu menempanya lagi. Singkat cerita Xiao Yan pada akhirnya sampai di pavilion Qianji dan segera bertemu dengan Yang Mulia Ratu. Tempat di sini tampak ramai dengan banyak orang yang berseliweran mencari berita mengenai tempat yang disebutkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Begitu Yang Mulia Ratu melihat Xiao Yan, sosoknya juga segera mulai menjelaskan bahwa ada beberapa berita tentang kekuatan asli yang dimaksud. Dilihat dari petunjuk yang didapat, mungkin itu bukanlah jantung api. Seharusnya itu merupakan Ji Lei yang berada di peringkat kedua di antara jantung guntur. Xiao Yan terkejut dan tanpa sadar menggumamkan kata jantung guntur. Xiao Yan sekarang memiliki 3 jantung api dan kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah cukup meningkat. Xiao Yan juga berpikir jika ia bisa mendapatkan jantung guntur ini, kemampuan dari pagoda pemurnian juga akan kembali ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara Yang Mulia Ratu kembali menjelaskan bahwa itu hanya berdasarkan analisis petunjuk, masih belum ada kesimpulan pasti mengenai kekuatan apakah yang berada di tempat tersebut. Xiao Yan pun kembali menganggukkan kepalanya dan berkata jika memang ada jantung guntur di tempat tersebut maka ia harus bersiap. Yang Mulia Ratu pun tersenyum dan berkata bahwa Ji Lei terkenal dengan kecepatan dan daya ledaknya. Oleh karena itu Xiao Yan harus mempersiapkan kedua hal tersebut. Xiao Yan mengangguk dan segera melangkah maju sebelum akhirnya kilatan cahaya melintas di tangannya. Xiao Yan mengeluarkan botol batu giok berisi pil peremajaan 9 pola dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu menerimanya dan segera menuangkan pil tersebut ke telapak tangannya. Sudut mulut Yang Mulia Ratu perlahan-lahan terangkat ke atas dan sosoknya tampak sangat bahagia. Sementara itu Xiao Yan bertanya apakah pil ini benar-benar efektif. Yang Mulia Ratu pada saat ini terdiam dan tampaknya benar-benar terhanyut dalam kebahagiaan. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan memberikannya pil peremajaan yang telah dimurnikan sekali lagi menjadi 9 pola. Yang Mulia Ratu pun mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Senyum manis di wajah permaisuri benar-benar membuat Xiao Yan sedikit terpesona. Sementara itu Yang Mulia Ratu segera tersadar dan kembali mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, jika Xiao Yan membutuhkan jantung guntur, ada satu lagi di alam dewa kuno dan Xiao Yan seharusnya tahu tentang guntur Phoenix ini. Xiao Yan bisa menaklukkannya sebelum pergi ke utara. Xiao Yan pun seketika tersadar bahwa ia memang tahu ada jantung guntur di alam dewa kuno. Xiao Yan telah memasuki aula penjara guntur sebelumnya dan telah berhadapan dengan Phoenix guntur ini, yang merupakan jantung guntur peringkat kelima. Jika ia bisa mendapatkan hal ini juga, maka ia akan memiliki 2 jantung guntur dan kekuatan pagoda pemurnian akan semakin ditingkatkan. Sementara itu di sisi lain, Yang Mulia Ratu kembali berbicara kepada Xiao Yan. Di aula penjara guntur, apakah Xiao Yan pernah mencoba untuk merebut kekuatan gunturnya? Ratu memberitahu bahwa jantung guntur ini sudah ada di alam dewa kuno selama bertahun-tahun,
Ada banyak orang yang mencoba menaklukkannya tetapi tanpa kecuali semuanya berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan menghela napas. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan akan pergi ke aula penjara guntur terlebih dahulu. Masih ada perjalanan yang harus ditempuh dan Xiao Yan tidak boleh lagi menunda. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pun seketika berbalik dan menyadari ada sesuatu yang kurang. Xiao Yan bertanya kepada Yang Mulia Ratu, "Kemanakah 8 saudara-saudara Xiao Yan?" Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata bahwa karena perang sudah dekat, mereka harus memulihkan ingatan dan kekuatan masing-masing dengan mengasingkan diri. Yang dimaksud oleh Xiao Yan adalah senior-senior yang sebelumnya membantunya. Mereka jugalah yang memberikan keterampilan bertarung bagi Xiao Yan, begitu juga dengan benang emas. Xiao Yan mengangkat alisnya dengan sedikit bingung sebelum akhirnya bertanya, mengapa mereka memulihkan ingatan? Mungkinkah semuanya adalah reinkarnasi dari orang kuat? Yang Mulia Ratu mengangguk dan menjelaskan bahwa itu memang benar. Senior-senior Xiao Yan sejujurnya adalah semua rekan yang bertarung berdampingan dengan Yang Mulia. Namun karena mereka semua telah tewas dalam pertempuran, mereka pada akhirnya bereinkarnasi. Meskipun sulit untuk kembali ke puncak di kehidupan sebelumnya, semuanya harus tetap diusahakan. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengangguk dan tidak ingin lagi menunda banyak waktu. Ia segera kembali berbalik dan bergegas meninggalkan paviliun Qianji. Sementara itu di aula penjara guntur yang agak jauh dari kuil kuno, terdapat pertempuran guntur yang sangat kuat. Sesosok pada saat ini sedang terlibat dengan Phoenix Guntur dan sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Ji. Lei Ji telah berada di sini selama ratusan tahun untuk menaklukkan Phoenix Guntur. Namun pada akhirnya Lei Ji benar-benar berakhir dengan kegagalan, ia terus-menerus dipukul mundur. Sementara itu di bawah dari aula penjara guntur terlihat ada banyak sosok yang sedang berkumpul minum-minum santai. Begitu Xiao Yan sampai, mereka seketika dikejutkan oleh kehadirannya. Xiao Yan menatap ke arah sosok tubuh tinggi di kejauhan dengan sekelompok penjaga yang sedang bersantai. Begitu mendekat, Xiao Yan segera menyebutkan nama Dong Haiyuan. Sosok tinggi itu seketika berdiri dan bertanya siapakah yang memanggil namanya. Begitu menoleh, Dong Haiyuan merasa terpesona sesaat, ia menggosok-gosok matanya seolah-olah tidak percaya. Tubuhnya sedikit bergetar sebelum bertanya, mungkinkah ini adalah Xiao Yan? Ia berpikir ia mabuk berat dan mengalami halusinasi. Selanjutnya tubuh Dong Haiyuan dipenuhi dengan gas putih yang menandakan alkohol di tubuhnya diuapkan dalam sekejap mata. Dong Haiyuan menatap dengan serius dan seketika berteriak bahwa ini benar-benar Xiao Yan. Mereka mendengar berita bahwa Xiao Yan telah tewas, namun ia hidup kembali. Dong Haiyuan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Xiao Yan bertanya siapakah yang menyebarkan berita itu. Namun ia tidak terlalu peduli dan bertanya apa yang dilakukan Dong Haiyuan di tempat ini. Dong Haiyuan menjelaskan bahwa ia sedang menunggu Lei Ji yang sedang berurusan dengan Phoenix Guntur. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berpikir tampaknya jantung guntur ini bukan lagi rahasia di alam dewa kuno. Xiao Yan pun berpamitan dengan Dong Haiyuan sementara Dong Haiyuan lanjut berkata bahwa aura Xiao Yan agak aneh. Ia terasa lebih kuat daripada Dong Haiyuan. Berapa banyak bintang yang kamu miliki di dalam tubuhmu? Xiao Yan berkata dengan santai bahwa sepertinya jumlahnya sekitar 10 miliar. Mendengar hal ini Dong Haiyuan segera menepuk bahu Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah melampauinya. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum dan berkata bahwa semuanya benar-benar sebuah kebetulan. Dong Haiyuan pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia hampir melupakan sesuatu. Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia. Oleh karena itu hal ini dianggap normal. Xiao Yan pun segera memutuskan untuk naik ke atas paviliun penjara guntur. Di puncak, gemuruh guntur terus bergemuruh di sekitar sosok Lei Ji yang pantang menyerah. Sosok naga guntur dari Phoenix Guntur melesat menerjang ke arah Lei Ji dan membuatnya terpental. Beberapa guntur hitam segera menghantam tubuh naga guntur begitu mendekati sosok Lei Ji. Di saat yang sama, sosok dengan pedang berat di punggungnya segera menopang Lei Ji yang terpental. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Yan. Xiao Yan segera melesat ke langit dan berteriak kepada guntur Phoenix. Jantung guntur Phoenix surgawi pada saat ini harus bersedia mengikuti Xiao Yan. Suara ini seketika membuat pupil mata Lei Ji tiba-tiba menyusut. Ia merasa suara tersebut begitu familiar. Lei Ji pada saat ini terdiam dan dengan cermat menatap sosok yang berada di atas langit tersebut. Lei Ji juga benar-benar terkejut karena naga guntur di hadapan sosok tersebut sama sekali tidak menyerang. Naga ini seolah-olah benar-benar takut. Xiao Yan juga terkejut karena ia tidak bisa merasakan adanya kebencian dari jantung guntur Phoenix ini. Xiao Yan tanpa sadar berpikir mungkinkah semua ini karena kekuatannya yang telah berada di tingkat keabadian. Namun tiba-tiba ledakan seketika terjadi. Guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan dicurahkan langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam ternyata ia ingin melakukan serangan diam-diam. Guntur hitam di tubuh Xiao Yan muncul dan menyapu seketika, bertabrakan dengan guntur yang menyerang.
Meski serangan guntur ada yang mengguyur tubuhnya, tubuh Xiao Yan benar-benar telah mencapai tingkat tubuh keabadian sehingga guntur-guntur ini sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit. Di kejauhan Lei Ji bertanya-tanya mengapa jantung guntur tampak terlihat tidak bisa mencurahkan semua kekuatannya. Setelah beberapa saat, Lei Ji pada akhirnya segera mengingat siapakah sosok tersebut dan bergumam, mungkinkah ia adalah Xiao Yan? Lei Ji tampak sama terkejutnya karena mengira Xiao Yan telah tewas. Lei Ji berteriak memanggil nama Xiao Yan. Sementara Xiao Yan sama sekali tidak bergeming karena sedang fokus menghadapi jantung guntur. Dua jenis guntur yang berbeda masih terlibat dalam konfrontasi. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan kekuatan guntur yang lebih kuat dilesatkan. Kekuatan dari jantung guntur Phoenix Surgawi tampak jauh lebih lemah dari yang dibayangkan. Xiao Yan berpikir bahwa ini bukan karena ia tidak kuat, tetapi tampaknya ia benar-benar terlalu banyak mengonsumsi energi milik. Xiao Yan pun menghela napas sementara guntur hitamnya benar-benar bisa menekan jantung guntur Phoenix. Phoenix ini berhenti melawan sebelum akhirnya sosoknya memutuskan untuk berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia sudah lama sekali menunggu Tuan. Mengapa pada akhirnya Tuan malah mencari guntur surgawi lainnya? Xiao Yan terkejut mendengar sosok tersebut menyebutnya, Tuan, rupanya mantan pemilik dari jantung guntur Phoenix ini adalah Yang Mulia. Tampaknya ia cemburu karena Xiao Yan pada saat ini telah memiliki jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiao Yan pada akhirnya menghela napas dan bertanya apakah ia pernah mengikuti Yang Mulia. Jantung guntur Phoenix pun bertanya apakah ia bukan tuannya. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa Yang Mulia telah tewas dan Xiao Yan adalah reinkarnasinya. Selain itu saat ini sedang dalam kondisi krisis. Mendengar hal itu, sosoknya berkata bahwa meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi, Yang Mulia pernah mengatakan bahwa siapapun Xiao Yan, ia harus dibombardir dan dibersihkan dengan 99 guntur Phoenix miliknya jika ingin mewarisi kekuatannya. Xiao Yan pun mengangguk karena menerima baptisan seperti itu benar-benar bermanfaat bagi tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, Lei Ji segera berteriak bahwa ia adalah yang pertama datang dan harusnya pertama yang dilayani. Xiao Yan menoleh dan meminta maaf karena ia benar-benar terdesak. Ia membiarkan senior Lei Ji untuk dibaptis terlebih dahulu. Jantung guntur Phoenix berkata bahwa orang ini tidak memiliki kualifikasi, tetapi ia tetap akan memberinya kesempatan. Lei Ji pun terkejut mengetahui bahwa jantung guntur ini ternyata dimiliki oleh Yang Mulia. Tanpa banyak penundaan, guntur dilesatkan ke arah Lei Ji. 99 guntur ini berkumpul menghantam Lei Ji. Lei Ji tampak terlihat senang karena pembaptisan ini memperkuat fisik-fisiknya. Namun setelah sambaran ke-40, tampaknya Lei Ji benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan. Ia memuntahkan seteguk besar darah dan jantung guntur Phoenix segera menghentikan pergerakannya. Lei Ji merasa sangat puas meskipun terluka dan segera melakukan pemulihan. Kini giliran Xiao Yan untuk menerima pembaptisan. Xiao Yan pun segera membuka tangannya dan bersiap menerima baptisan dari 99. Cerita masih berlanjut dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah mendapatkan beberapa berkah. Sementara itu, 10 Raja Roh yang dikalahkan oleh aliansi Dosan pada akhirnya kembali ke mansion surgawi. Begitu sampai, salah seorang di antara mereka segera mengutuk dalam kemarahan. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Ratu ini benar-benar sungguh sangat sialan. Ia benar-benar telah menghancurkan formasi bergerak, sehingga sangat mungkin bagi mereka untuk secara tidak sengaja berteleportasi ke tempat lain. Beberapa lubang cacing juga pada saat sebelumnya benar-benar menutup kehampaan dengan begitu cepat. Dengan begitu, mereka akan kesulitan untuk keluar sama sekali dan ia hampir terbunuh oleh hal tersebut. Ning Yao juga pada saat ini memiliki ekspresi jelek begitu memikirkan mengenai hal ini. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Ratu ini sungguh keji. Jika kekuatan para Raja Roh tidak menurun, mereka akan segera pergi ke alam Dewa Kuno untuk menjungkir balikannya. Sementara itu, Yi Buyun pada saat ini tampak jauh lebih tenang meskipun ia juga merasakan kemarahan. Yi Buyun lanjut berkata bahwa ia harus mengatakan bahwa dengan kekuatan mansion surgawi saat ini, ia khawatir mereka tidak akan dapat bersaing dengan alam Dewa Kuno. Jika mereka menggunakan kartu truf mereka masing-masing, tampaknya mereka juga akan kesulitan untuk berhadapan dengan alam Dewa Kuno. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di antara mereka pada akhirnya sedikit mengerutkan kening dan mulai berbicara. Sosoknya berkata mungkin mereka bisa membiarkan Taisu untuk campur tangan karena tujuannya sama. Tidak dapat dihindari bahwa mereka pada saat ini bisa bergabung. Selain itu, Yang Mulia Ratu ini sangat cantik dan suatu hari nanti ia ingin mencicipi seperti apa selera dari Yang Mulia. Menanggapi hal tersebut, Yi Buyun menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ia bermaksud untuk bergabung dengan Taisu? Jika demikian, maka ia khawatir mereka semua akan dikendalikan oleh Taisu.
Bahkan jika mereka ingin bergabung, sekarang bukanlah waktu terbaik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yi Buyun, semua orang pada saat ini memandang ke arah Yi Buyun dan terdiam. Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini membantah perkataan Yi Buyun. Yi Buyun benar-benar telah membuat banyak keputusan yang tepat. Jika Yi Buyun tidak membuat keputusan ini, mustahil bagi Mansion Surgawi mencapai level saat ini. Kecerdasan Yi Buyun telah diakui oleh semua Raja Roh dan semua orang pada saat ini mengangguk. Setelah mendengar perkataan Yi Buyun, mereka juga menyadari tampaknya kekuatan Taisu pasti lebih kuat daripada kekuatan mereka. Jika mereka bergabung, mereka akan lebih terekspos dan mereka akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Taisu. 10 Raja Roh pada akhirnya saling memandang sebelum akhirnya mereka pada saat ini mengangguk serempak. Tampaknya mereka telah memiliki keputusan yang harus mereka jalani pada saat ini. Selanjutnya, setiap Raja Roh segera menuju ke arah platform mereka masing-masing. Sesaat kemudian mereka membentuk segel dengan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Segel cahaya berwarna biru pada saat ini seketika mengembun dan berubah menjadi pola asap biru. Asap ini seketika menggeliat dan berubah menjadi sesosok makhluk hidup. Jika Xiao Yan bisa melihat sosok biru yang dipanggil oleh 10 Raja Roh pada saat ini, Xiao Yan akan bisa mengenalinya secara sekilas. Sosok biru ini adalah sosok yang dilihat oleh Xiao Yan di alam Dewa Kekacauan. Namun sosok ini tampak lemah dan terlihat tidak padat. Detail dari sosoknya juga pada saat ini tampak terlihat tidak jelas. Jika Xiao Yan bisa melihat hal ini, tidak akan sulit bagi Xiao Yan untuk membedakan sosok tersebut. Meskipun sosok-sosok biru di alam Dewa Kekacauan persis sama, tetapi ada beberapa detail yang bisa membedakan mereka. Sementara itu, sosok yang pada saat ini baru saja muncul segera bertanya apa yang terjadi dengan mereka. Fu Xing, sebagai pemimpin Raja Roh baru, pada saat ini segera mulai menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa reinkarnasi yang mulia telah muncul, tetapi sekarang sosoknya dilindungi oleh orang-orang dari Dewa Kuno. Dengan kekuatan Mansion Surgawi pada saat ini, Fu Xing khawatir. Sebelum Fu Xing menyelesaikan kata-katanya, sosok tersebut berteriak bahwa mereka semua adalah sekelompok sampah. Begitu orang ini muncul, mereka semua harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkan sosok tersebut dengan segala cara. 10 Raja Roh, semuanya hanya bisa menganggukkan kepala begitu mendengar hal tersebut. Selanjutnya Fu Xing segera kembali berbicara kepada sosok tersebut. Fu Xing berkata bahwa dunia Taisu telah menginvasi dunia Sensi. Mereka pada saat ini dapat bergabung dengan Taisu untuk menghancurkan alam Dewa Kuno. Ia pada saat ini ingin tahu bagaimana pendapat dari Tuan. Sosok tersebut kembali berbicara bahwa tidak peduli metode apapun yang mereka gunakan sekarang, mereka harus menghancurkan reinkarnasi yang mulia dengan cara apapun. Jika mereka gagal, maka ia akan mengambil jiwa mereka semua. 10 Raja Roh pada saat ini seketika gemetar dan hanya bisa menganggukkan kepala masing-masing.